selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Jasmine Rahmadi, inilah Kabar Sumatera. Ya pemirsa, ratusan knalpot brong disita dari para pengendara motor di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Knalpot dengan suara super bising mengganggu pengguna jalan. Inilah ratusan knalpot tidak sesuai standar yang disita dari para pengendara di jalanan wilayah Tanjung Balai Karimun. Sebagian besar disita dari pengendara remaja yang terjaring razia selama 5 bulan terakhir. Suara bising dari knalpot brong mengakibatkan polusi suara yang sangat mengganggu pengendara lain. Disita dari hasil operasi atau kasat mata kami di lapangan ya, melihat para pengendara sendiri kan pakai knalpot kan bising ya. Kami juga menerima dari aspirasi masyarakat karena ada beberapa memang kendaraan yang menggunakan knalpot racing. Ratusan knalpot brong kemudian dimusnahkan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Alboin Jupri, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pegawai honorer yang diperbantukan sebagai ajudan Bupati Asahan, Sumatera Utara ditangkap polisi akibat mencuri ponsel milik Bupati. Harga ponsel yang dicuri 36 juta rupiah. Bekerja bertahun-tahun menjadi ajudan Bupati Asahan Sumatera Utara tidak menjamin I setia kepada pemimpinnya. I, pegawai honorer yang diperbantukan sebagai ajudan, nekat masuk ke ruangan pribadi Bupati Asahan Surya, lalu mencuri ponsel senilai 36 juta rupiah. I mengaku mencuri ponsel atasannya akibat kesal. 3 anaknya tidak dipekerjakan sebagai pegawai honorer di Pemda Asahan sesuai yang dijanjikan Bupati. Padahal I merasa ia bagian dari tim sukses yang berjuang memenangkan sang bupati. Nah, saat itu memang dia sudah mempersiapkan alat berupa obeng. Selanjutnya membuka jerjak dengan mempergunakan obeng, yang mana obeng itu dipergunakan untuk membuka mur-mur jerjak itu. Setelah terbuka, terduga pelaku masuk ke dalam ruang kamar bupati. Selanjutnya membuka lemari, dan di lemari itulah dia mengambil HP. Apa kira yang disampaikan Bupati, Bang, sebelum dia menang, Bang? Kamu bertiga, kalau saya menang, saya gantikan pekerjaan. Setelah menang, dimintalah ijazah orang ini bertiga. Dikasih ke Satpol PP. Ternyata sampai sekarang 3 orang itu pun belum ada kerja. Pelaku kini terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kapal berbendera Ekuator Guinea diamankan oleh tim Bakamla RI di perairan Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau, di mana kapal ini diduga menyelundupkan BBM. Kapal mencurigakan berbendera asing ini melintasi perairan Sengkuang, Batam. Petugas Bakamla RI kemudian mengejar dan memeriksa kapal tersebut. Petugas pun berhasil mengamankan kapal Blue Star 08 berbendera Ekuator Guinea. Di dalamnya ada 90 ton BBM tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan awal oleh tim IPSS, diketahui bahwa Mike Tango Blue Star 8 dinakodai oleh saudara Zurahman Afriansyah, warga negara Indonesia, berlayar
dari Tanjung Duas, Melaka, Malaysia dengan tujuan Pulau Sambu, Batam dengan membawa muatan 90 kiloliter marine gas oil atau bahan bakar minyak sejenis high speed diesel atau solar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kapal MT Blue Star 08 kemudian dibawa ke Pangkalan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One.
Pemirsa, Komnas HAM menyerahkan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kepada tim khusus Polri. Ada 3 substansi rekomendasi pihak Komnas HAM, salah satunya adalah tewasnya Brigadir J masuk ke dalam kategori pembunuhan atau extrajudicial killing. Hari ini Komnas HAM menyerahkan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepada tim Sus Polri. Kehadiran tim khusus Polri dipimpin langsung oleh Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Penyerahan rekomendasi Komnas HAM kepada tim Sus Polri ini menandakan selesainya tugas Komnas HAM dalam pemantauan penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus ingin menyampaikan kepada publik semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri, tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Ada 3 substansi rekomendasi dari Komnas HAM. Rekomendasi pertama adalah telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan telah terjadi tindak pidana obstruction of justice. Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto pun menyatakan ke-6 perwira Polri yang menjadi tersangka obstruction of justice mulai menjalani sidang etik hari ini. Ada 3 substansi yang rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340. Kalau di Komnas HAM extrajudicial killing sebenarnya sama. Tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340. Yang kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice yang kebetulan oleh penyidik tim Sus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak salah hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Hari ini mulai kepada Kompol CP. Terhadap rekomendasi dari Komnas HAM, Polri menyatakan akan menindaklanjuti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komnas HAM menemukan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam, salah satunya adalah pembuatan narasi untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Ada 2 klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini, ada 1, menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi FS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan
atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Jadi ini kesaksian-kesaksian ya, khususnya di awal itu semua keterangan yang diberikan itu memiliki karakter dan bentuk keseragaman. Nah, ini karena ada mengkonsolidasi saksi. Poin nomor 2, mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Ya, ini yang pertama, mengubah lokasi TKP. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual. Jadi salah satunya harusnya cerita ini ada di Magelang tapi ditaruh di Duren 3 rumah dinas nomor 46. Yang nomor 2, adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan di sekitar TKP. Jadi ini untuk mengkonsolidasi TKP, ya makanya CCTV yang berada di, misalnya yang paling aktual di depan rumah itu yang di security baru ditemukan karena memang itu sengaja untuk mengkonsolidasi TKP. Terus adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur. Terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Gitu. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah ini konteks untuk membuat narasi. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Hingga hari ini pemerintah belum memutuskan kapan tepatnya kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi. Presiden Joko Widodo mengaku saat ini pemerintah masih mengkalkulasi dengan berhati-hati rencana untuk menaikkan harga Pertalite dan solar. Berikut pernyataan Presiden dari Mimika, Papua. BBM Pak, kepastiannya? BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Menko Kemaritiman dan Investasi meminta masyarakat tidak perlu panik menghadapi rencana kenaikan harga BBM. Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan cermat rencana kenaikan harga BBM tersebut dan mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat. Hitung dengan cermat, ya tentu ada waktunya nanti akan ke situ. Tapi kalau kita biarkan terus kan tidak bagus. Tapi Presiden memerintahkan kami untuk cermat supaya rakyat-rakyat itu kalau harus menerima nanti bantuan langsung tepat sasaran, itu satu. Yang kedua, saya ingin garis bawahin ini. Ini masalah kita rame-rame. Seperti kita menghadapi COVID. Masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya. Saya ulangi, kami sangat paham masalah dan mengerti sampai detail apa yang kami harus lakukan. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tadi mengerjakan inflasi di pangan dan seterusnya, kami sangat paham. Pak, jadi kalau ada yang bicara sana-sini, itu tidak benar. Ya. Pak, ini kan sudah mulai terjadi antrian di berbagai daerah, Pak. Ada himbauan, Pak, mungkin sudah... Tidak usah khawatir, tidak akan ada kekurangan. Semua cukup disiapkan pemerintah. Jangan dengarkan rumor. Dengarkan pemerintah, pemerintah akan memberikan terbaik buat rakyatnya. Dan itu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana ya, kita tunggu nanti Presiden. Seiring dengan rencana kenaikan harga Pertalite dan solar, pemerintah akan menambah jumlah penerima bantuan subsidi upah. Sebanyak 16 juta pekerja ditargetkan menerima dana masing-masing Rp600.000 dari pemerintah. Untuk mengurangi beban warga dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah akan menambah jumlah pekerja penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pihaknya telah menyiapkan penyaluran BSU untuk 16 juta pekerja. Nantinya masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp600.000.
Para pekerja yang berhak mendapatkan bantuan tunai ini adalah para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022 dengan penghasilan per bulan maksimal Rp3,5 juta. Kepesertaan sampai Juli 2022. Apakah nanti datanya pasti data yang punya adalah data dari BPJS dengan ketentuan mereka penerima upah di bawah 3,5 juta. Nanti BPJS akan memiliki data itu. Setelah data kami terima dari BPJS, kami akan padankan apakah mereka bukan TNI Polri, bukan penerima program PKH, bukan penerima kartu prakerja. Untuk mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah, Kementerian Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan Bank Milik Negara dan PT Pos Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar menarik akan kembali kami hadirkan usai jeda. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat,
diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, ratusan petani kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu Riau melakukan aksi demo menuntut pengembalian lahan mereka yang diserobot perusahaan kelapa sawit selama 20 tahun. Dalam aksi unjuk rasa, warga melakukan aksi blokade jalan menuju pabrik kelapa sawit PT Tunggal Mitra Plantation, serta melakukan pemancangan batas antara lahan perusahaan dengan lahan masyarakat yang diserobot perusahaan selama 20 tahun, seluas 1.000 hektar lebih. Warga mengaku telah mengadukan persoalan ini ke Bupati Rokan Hilir, DPRD Kabupaten dan Provinsi Riau, hingga ke Polda Riau dengan melaporkan dugaan praktik mafia tanah yang dilakukan perusahaan. Namun sayangnya hingga kini persoalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti meskipun PT Tunggal Mitra Plantation beroperasi tanpa memiliki izin HGU dan terbukti menggarap lahan di luar HGU mereka. Hitung Pak dari tahun 86 dari mulai awal penggarapan. Perusahaan apa Pak yang kita... Tunggal Mitra Plantation. Ini udah berapa kali kita melakukan aksi seperti ini Pak? Baru 1 kali uji coba. Apabila tidak selesai tuntas pada hari ini, untuk kedepannya lebih besar lagi gaungnya daripada sekarang ini. Ini baru kurang lebih 500. Mungkin Kabupaten Rokan Hilir akan turun setiap perusahaan yang ada yang sudah kami klaim, yaitu yang 5 perusahaan. Masyarakat mengharapkan Presiden Joko Widodo turun tangan membantu masyarakat sesuai komitmen Presiden memberantas mafia tanah. Pasalnya, lahan masyarakat seluas 1.000 hektar lebih telah diserobot oleh perusahaan. Dari Rokan Hilir Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian Kabar Sumatera hari ini. Saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.